Firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dapat membaca, merenungkan, dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu untuk segala sesuatu, inilah tema khotbah pada tahun baru 2023 ini. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu amati kalau kita dari luar kota ada satu penanda penting yang menandakan kita masuk di kota Surabaya, dan itu baru terjadi beberapa tahun terakhir. Kemarin beberapa waktu yang lalu ketika dari luar kota masuk ke Surabaya hujan deras gitu. Di perjalanan itu di tol perlahan-lahan gitu. Tapi begitu mau masuk ke Surabaya hati kemudian lega. Karena apa? Lihat ada satu gedung megah yang seperti hotel bintang 5 tapi ternyata rumah duka. Ada yang sudah pernah ke sana? Sudah tahu ya, saya tidak perlu sebut namanya, ini bukan endorse juga gitu. Tetapi seperti ada penanda, saudara. Itu rumah duka sebenarnya yang bangunannya begitu megah. Tapi entah kenapa, saya nggak tahu, mungkin saya sendiri atau Bapak Ibu beberapa juga mengalaminya. Kalau sudah jalan panjang dari luar kota, apalagi kalau di tol itu macet luar biasa. Kemudian hujan misalnya, lihat gedung megah itu, kok rasanya, oh udah masuk Surabaya nih, puji Tuhan sudah masuk. Akhirnya tiba juga di kota Surabaya. Padahal bagi orang lain
mungkin yang ada di tempat itu saat itu tempat yang nggak menyenangkan, rumah yang tempat tumpah air mata karena itu adalah rumah duka, mau dibuat megah bagaimanapun, tetap saja itu rumah duka bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya, tidak menyenangkan, mungkin trauma. Tapi ya kita lihat gitu ya, satu tempat yang sama, tapi kemudian ketika dilihat dari sisi yang berbeda, waktu yang berbeda, maka berbedalah nilainya. Ketika dialami oleh orang yang pada waktu itu sedang berduka, itu tempat yang tidak mendatangkan kelegaan. Tetapi ketika dialami oleh orang yang sedang melewati dari perjalanan panjang yang mungkin melelahkan, melihat tempat itu seperti sebuah kelegaan. Sudah tiba dengan selamat di kota Surabaya. Padahal kalau kita urut-urut lagi nih dalam teologi kita, dalam pemahaman iman kita juga kan, kalau toh itu duka juga sama, tiba dengan selamat di rumah Bapa gitu ya. Penanda bahwa di hidup kita ini waktu itu kemudian menjadi silih berganti, musimnya menjadi berbeda-beda dan kemudian kita bisa mengalami semuanya. Apa yang dirasakan selalu tergantung pada perspektif kita dan bagaimana momen itu memberi pengaruh dalam hidup kita. Hari ini ketika kita membaca Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga ayat 13 memberikan penjelasan tentang waktu. Yang menarik, ia memulai menjelaskan tentang waktu dengan kelahiran, awal mula kehidupan. Lalu setelah dijelaskan tentang banyak waktu itu, waktu ada waktu untuk lahir, waktu untuk meninggal, waktu untuk menanam, waktu untuk mencabut yang ditanam dan seterusnya. Bagian akhir dari waktu itu di ayatnya yang ke-8 dia menyebut apa? Ada waktu untuk damai. Dan kata damai ini masih sama dengan ketika kita mendengar berita Natal tentang damai sejahtera. Damai itu sesuatu yang lengkap dan utuh. Rupanya pengkhotbah juga mau mengingatkan kepada kita lewat firman Tuhan hari ini bahwa semua waktu apa yang kita alami itu, masa kita berduka, masa kita tertawa, masa kita meratap, masa kita menari, masa kita untung, masa kita rugi, sehat, sakit, apapun itu, justru itu yang membuat hidup kita lengkap dan utuh. Kalau kemudian digambarkan tentang waktu yang lengkap dan utuh yang kita alami dari tahun ke tahun ini, maka pertanyaannya apakah masih perlu kita meratapi hidup? Atau mungkin kita juga bertanya, kalau memang semua ada waktunya, apa masih perlu kita menghargai hidup? Wong memang sudah begitu kok, semua ada waktunya, ya sudah jalani saja. Saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13 firman Tuhan hari ini mau mengajak kita menaruh ekspektasi kita pada Allah bukan pada diri kita sendiri. Karena apa? Karena semua bisa berubah. Perubahan itu ada yang bisa kita prediksi, yang bisa kita atur, tapi ada juga yang tidak bisa. Misalnya ada waktu untuk menanam. Kita bisa tahu kapan kita memulai. Musim bisa memberikan kita penanda kapan kita mulai menanam. Bapak Ibu bisa tahu kapan waktu yang tepat untuk bisa memulai usaha. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu yang baru misalnya. Kita bisa atur semuanya. Ada time schedule-nya. Dan kita bisa sesuai dengan waktu yang kita atur. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ada waktu yang juga tidak bisa kita prediksi. Waktu itu apa? Waktu untuk meninggal. Waktu untuk meratap, waktu untuk membiarkan rugi. Kita tidak pernah merancang-rancang untuk menjadi rugi, bukan? Tapi kan ada juga yang mengatakan begini, kalau belum rugi itu belum mantep gitu.
Kalau belum rugi tuh belum jadi pedagang atau pengusaha yang benar, yang sesungguhnya gitu. Sama seperti kalau sekarang pandemi, orang selalu bilang begini, kalau nggak ngalamin COVID itu belum mantap. Tapi di sisi lain ada yang juga bilang begini, ada nggak yang selama pandemi ini belum pernah kena COVID? Ada, coba angkat tangan, saya pengen tahu. Ada 1, 2, 3. Saya pengen nanya, gimana sih Tuhan sayang sama kalian kok dijaga sedemikian rupa? Lah kok banyak yang kena, saya juga kena, kok ada yang gak kena? Itu Tuhan sayangnya kayak apa gitu? Kan kayak gitu ya. Ada yang bilang gak afdol pandemi gak kena COVID. Tapi juga sisi lain, kamu kok disayang sih sama Tuhan? Gak kena COVID gitu ya. Tapi ya ada waktunya gitu kan. Cuman tidak perlu juga harus kena. Kalau memang gak kena jangan dicari-cari gitu ya. Kalau ada catatan panjang tentang semua ada waktunya. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-11 itu seperti memberikan sebuah kesimpulan yang menarik. Saya mau bacakan dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Tetapi kita tak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu selalu diawali dengan ia menentukan waktu yang tepat untuk. Ia menentukan waktu yang tepat untuk lahir. Ia menentukan waktu yang tepat untuk menyembuhkan. Ia menentukan waktu yang tepat untuk menangis. Jadi itu Tuhan menentukan waktu yang tepat. Untuk apa? Untuk kita mengalami berbagai macam sisi kehidupan itu. Nah, manusia meskipun tahu bahwa dalam hidupnya ini tidak bisa terhindar dari untung rugi, sakit, sehat dan sebagainya, itu pengalaman-pengalaman hidup. Tetap saja pengen tahu hidupnya ke depan itu kayak apa. Ada yang sudah membaca ramalan-ramalan, ada yang suka mendengar orang ngomong tentang masa depan kayak apa. Belum lagi prediksi-prediksi tahun 2023, banyak yang kita hadapi persoalan-persoalan, banyak hal. Musibah di mana-mana, kematian. Tetapi saya ingat tahun lalu Bapak Ibu, seorang ibu, bukan anggota jemaat kita, dia gereja di salah satu gereja Mandarin di Surabaya ini. Dia mengenal saya karena mendengar di radio lalu pengen ketemu dan ngobrol. Saya kaget ketika si ibu ini sebenarnya sudah mungkin usianya 60 mendekat 70 gitu ya. AI dengan cara pandang yang mungkin agak ya sangat sederhana, tetapi juga masih dipengaruhi oleh cara pandang yang lama, sehingga ketika tahun lalu itu dia suka membaca ramalan sio tepatnya. Lalu dia sangat ketakutan. Ini tahun yang lalu itu saking sebenarnya saya nggak peduli mau sio apa ya. Tapi karena si tante ini datang, lalu dia itu sio kerbau. Kemudian tahun lalu itu sio kerbau, dia merasa ciong ini nggak cocok dan ramalannya semuanya buruk tentang sionya. Jadi dia ketakutan gitu. Dan saking kebingungannya baca begitu banyak analisa ramalan tentang sio itu saudara, maka dia minta pendeta untuk mendoakan. Lalu saya bilang, tante, kenapa tante tidak minta didoakan oleh pendetanya tante aja? Saya gak berani, saya takut dia marah karena percaya ramalan. Lalu saya bilang, emang tante gak tahu saya juga bisa marah kalau tante percaya ramalan. Dia dengan santai menjawab begini, ya saya yakin kamu gak marah, kamu itu bukan pendetaku kok gitu. Lah bayangin, nekat banget orang ini gitu ya. Tapi ya sudahlah, kita terima aja gitu sebagai yang lebih muda, dengar saja banyak percakapannya gitu ya. Ketakutannya. Dan saya baca Pengkhotbah 3 ayat 11 ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari kepadanya.
Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia memberi kita keinginan untuk mengetahui hari depan. Ini untuk melegakan hatinya gitu ya. Daripada dia merasa salah datang kepada pendeta ini yang marah-marah juga gitu. Tapi saya bilang, Tante, firman Tuhan juga bilang kok ada keinginan untuk tahu tentang hari depan. Semua orang juga kayaknya kepengen tahu sama seperti Tante. Tapi gak boleh lupa loh. Kita manusia tidak sanggup mengerti perbuatan Allah dari awal sampai akhir. Dia mengangguk-ngangguk dan kita ngobrol, lalu kemudian saya bertanya, Tante percaya Tuhan baik? Percaya. Percaya bahwa Tuhan tidak merancang-rancang yang buruk kepada kita? Percaya. Percaya bahwa Tuhan merancang masa depan yang baik untuk manusia? Percaya. Tante punya anak, punya berapa? 2 sudah menikah. Tante sayang mereka, sayang banget. Tante pernah merancang-rancang yang jahat untuk mereka? Tidak pernah. Saya sayang pada mereka, saya doakan. Lah begitu juga Tuhan. Tante ini anak Tuhan. Tuhan itu sayang banget sama Tante. Dan dia mengatakan iya, ya akhirnya kami berdoa, lalu Tante pun pamit. Ketika Tante tuh pamit, pengen sekali dalam percakapan itu saya tutup dengan pergilah dan jangan berbuat dosa lagi gitu. Tapi kan saya pendeta dan masih muda, nanti kualat sama orang tua gitu kan. Jadi akhirnya ya Tante sampai ketemu lagi, Tuhan berkati, berpisahlah kami. Sebelum Natal kemarin si Tante telepon dan menceritakan sukacitanya. Oh ternyata baik-baik saja ya, oh memang Tuhan itu baik ya. Dan segala hal dia ceritakan tentang kegembiraan. Bukan perkara dia sudah untung besar atau tidak, tapi dia merasa sukacita saja, ternyata hidupnya baik-baik saja. Kalau kita cermati dalam kitab Pengkhotbah ini, dia selalu memulai dengan sesuatu yang mungkin menggelisahkan, tapi tetap endingnya itu yang baik. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada banyak hal yang semuanya itu Tuhan katakan apa? Dia sudah tetapkan dalam kehidupan kita dan waktu itu di tangan Tuhan. Kalau hari ini kita diingatkan tentang waktu untuk segala sesuatu lewat firman Tuhan ini, Tuhan mau mengatakan pada kita, inilah gambar besar hidupmu, hidup saudara dan hidup saya. Firman Tuhan mengajak kita memahami gambar besar ini. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Kita tidak perlu juga pergi peramal, kita tidak perlu juga mencocokkan zodiak atau sio kita atau apapun itu. Tetapi Alkitab sudah memberikan arahan hidup. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau ada waktunya kita sedih, percayalah Tuhan juga akan menemani dalam kesedihan itu dan Dia yang akan menghapus air mata kita. Kalau ada waktu kita merasa luka hati, percayalah Tuhan juga akan memulihkan. Ketika ada waktu kita kehilangan banyak, percayalah ada waktunya Tuhan juga mengembalikan apa yang telah hilang itu. Ketika Tuhan mengizinkan kita mungkin mengalami sepi atau sendiri, percayalah di masa itu Tuhan juga menemani hidup kita, membantu kita. Tuhan ini hadir dalam semua fase hidup kita, saudara. Kita ini bukan orang Kristen yang hanya satu cuaca, cukup terang, bersinar begitu. Enggak, kita ini orang Kristen dengan segala cuaca. Terang, bersinar, panas, hujan, badai, gelap gulita, angin puting beliung, bencana macam-macam. Itu gambaran, bukan hanya gambaran Indonesia, gambaran hidup orang Kristen ya begitu itu. Tapi semua ada dalam kendali Tuhan.
Kita itu akan hadapin itu, tetapi hadapi bersama Tuhan. Karena apa? Ya Tuhan sudah mengatur gambar besar hidup kita memang begitulah. Satu hal yang penting yang harus kita ingat, Tuhan bilang apa? Dia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan buat itu tepat pada waktunya. Tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Dan karena itu untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dari kesedihan, ratap tangis, menjadi tarian atau tawa, dari rugi menjadi untung, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yang perlu ada tindakan yang kita ambil, yaitu mengambil resiko. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memindahkan, menuntun kita dari ratap tangis itu menjadi sukacita. Harus keberanian mengambil resiko. Kadang-kadang resiko itu bukan satu keputusan yang besar yang akan kita ambil di luar sana, saudara. Tapi resiko itu kembali pada isi hati kita sendiri, melawan ketakutan kita sendiri yang kita bentuk dengan pikiran kita sendiri yang belum terjadi di depan kita. Ngambil resiko untuk melawan ketakutan itulah, kecemasan itulah, trauma karena apa yang terjadi di masa lalu itulah, itu yang kemudian membuat kita bisa melihat bagaimana Tuhan membuat waktu itu menjadi indah. Dia menggeser kita dari ratap tangis menjadi tawa, tarian, sukacita. Ada satu kalimat yang mengatakan begini, penyesalan terbesar yang kita alami bukan karena kita gagal, tapi karena kita tidak mau mengambil suatu resiko. Yang berdagang, yang pengusaha tentu mengerti apa arti keberanian mengambil resiko. Bahkan resiko yang diambil itu mungkin pernah membuat Anda dalam keadaan rugi mungkin, kehilangan. Tetapi apakah Tuhan hanya mengizinkan di titik itu? Bukankah ada hal lain yang juga Tuhan izinkan? Keuntungan, menerima banyak, melakukan hal yang besar yang di luar dari dugaan kita. Karena itu jangan menyerah untuk mencoba lagi, saudara. Tuhan sudah kasih gambar besar hidup kita, tak berakhir di ratap tangis, ada kok sukacita. Tak berakhir di peperangan, ada damai kok yang Tuhan kasih. Karena itu bagaimana kita mendasarinya? Bukan karena kuat dan gagah kita, iman. Kenapa kita perlu berani mengambil risiko? Ya iman itu. Saya mengajak kita membuka Ibrani 11 ayat 6. Mari kita bersama-sama membaca kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah ketemu, kita baca bersama-sama Ibrani 11 ayatnya yang ke-6. 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita memulai, kita mau melangkah, kita mau melihat karya Tuhan yang besar dalam hidup kita di sepanjang tahun ini dengan iman. Iman yang apa? Yang berpaling kepada Allah, yang mengarahkan pandangan kita kepada Allah, yang percaya bahwa Allah ada bagi kita dan Allah memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita mencari Dia terkadang bukan di situasi aman. Kita mencari Dia, kita menemukan Dia kadang-kadang di situasi yang beresiko. Tapi percayalah, kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia,
kita sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu dasarnya dengan iman yang kuat karena percaya Tuhan sudah mengatur segala sesuatu ada waktunya. Firman Tuhan berjanji tidak akan kehilangan upah. Allah memberi upah kepada kita yang sungguh-sungguh berjuang mencari perkenanan Allah dalam hidup kita. Juga hari ini kita diingatkan untuk apa? Bapak, Ibu, dan saya kita perlu bergembira menikmati hidup. Apa yang harus dirawat selama tahun baru ini? Rawat rasa bahagia. Jangan rawat rasa khawatir melulu, rasa takut melulu. Memang perasaan-perasaan itu tak terhindarkan. Tapi jangan itu yang dirawat. Yang dirawat itu perasaan bahagia. Perasaan sukacita itu yang harus dirawat, dibuat supaya bertumbuh dan berbuah. Saya ingat dalam perjalanan mission trip, ketika sampai pada perjalanan yang panjang, melayani dari satu tempat ke tempat yang lain dan berjarak jauh. Lalu tempat yang satu itu harus mendaki gunung dengan jalan yang masih berbatuan. Tiba di sana disambut oleh jemaat, kemudian saya bertanya sama salah satu yang ngikut, kamu sukacita enggak? Ini dalam keadaan lelah. Dan ia mengatakan apa? Iya Kak, sukacita. Gembira. Ketika kita mau mencari perkenanan Tuhan Bapak Ibu, kegembiraan itu memang selalu melampaui akal dan pikiran manusia. Bagaimana bahagia itu muncul enggak harus nunggu nanti ketika sudah selesai perjuangan. Tetapi ketika hari ini kita bisa menikmati kebahagiaan itu bersama dengan keluarga, lewat rangkulan keluarga, lewat tawa, lewat bercanda dalam keluarga, dalam pelayanan, lewat bagaimana kita merasakan penyertaan-penyertaan Tuhan. Gak harus nanti untuk kita bisa jadi pemenang. Kalau hari ini kita bisa menemukan kebahagiaan kecil di setiap perjuangan-perjuangan yang melelahkan, kita sudah menang. Gak harus tunggu tuntas sampai nanti, menang atas keadaan itu juga anugerah dari Tuhan. Termasuk apa? Kalau firman Tuhan hari ini bilang apa? Menikmati makan dan minum, dan bahwa setiap orang dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi hari ini tahun baru bolehlah makan semua, gak usah dilarang-larang anggota keluarganya lagi makan bersama, ini gak boleh itu kolesterol, itu gula macam. Udahlah biarin aja 1 tahun ini, awal tahun ini dibebaskan saja sambil mengingat-ingat firman Tuhan gitu ya. Makan minum menikmati kesenangan dalam segala jerih payah itu juga adalah pemberian Allah. Tapi jangan bablas, besok diet lagi gitu ya. Maksud saya bahwa kita merayakan hidup, menikmati setiap momen itu adalah anugerah dari Tuhan. Yang harus kita rawat kegembiraan. Kita tahu di depan Tuhan sudah kasih peta yang jelas, gambar yang jelas. Ada suka duka yang kita hadapi. Tetapi Tuhan mengatur semua indah pada waktunya. Rawat kegembiraan. Maka kita akan lihat Tuhan menyertai dari satu titik ke titik yang lain. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai kita. Sampai di penghujung tahun Tuhan juga akan buktikan Dia menyertai kita. Amin. Mari kita saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami semakin diteguhkan akan gambar besar hidup kami yang akan kami hadapi. Tapi yang melegakan kami, Tuhan ada di situ. Tuhan tak meninggalkan kami. Kami hanya perlu menunjukkan kehidupan beriman yang percaya Allah ada,
Dan Allah akan memberi upah kepada kami ketika kami sungguh-sungguh ingin mencari Allah. Ketika kami mau berjuang, ketika kami mau mengambil suatu resiko, dan itu bukan karena kami mengandalkan kuat dan gagah kami, tapi iman yang Tuhan taruh di hati kami. Kami masuk tahun 2023 mungkin dengan keadaan yang tak sama lagi dengan tahun 2022. Bisa jadi tahun ini kami masuk dengan banyak sekali kehilangan, banyak sekali kerugian, atau sebaliknya kami mendapatkan lebih banyak keuntungan, apapun itu ya Tuhan. Biarlah hati kami bukan terarah pada apa yang ada di tangan kami, yang sudah kami raih atau yang sudah kami lepaskan. Tapi biarlah hati kami terarah kepada Allah. Allah yang mengatur segala sesuatu indah pada waktunya, tepat pada waktunya. Allah yang ada, yang memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai tahun ini dengan iman yang tertuju kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.